Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diah Titik Febriana. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang senyawa hidrokarbon. Nah, jika kita berbicara tentang senyawa hidrokarbon, ya pasti erat kaitannya dengan ini pom bensin. Karena produk yang ada di dalam pom bensin merupakan senyawa yang tergolong ke dalam senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa organik. Nah, perkembangannya yaitu pada tahun 1828, ilmuwan yang bernama Frederick Wohler, ahli kimia dari Jerman, dia berhasil mensintesis senyawa organik dari senyawa anorganik di laboratorium. Nah, Wohler berhasil mengubah amonium cyanat menjadi urea melalui pemanasan tanpa menggunakan oksigen. Nah, amonium cyanat merupakan senyawa anorganik, sementara urea merupakan senyawa organik yang juga ditemukan dalam urin manusia. Senyawa organik hasil dari sintesis senyawa di laboratorium biasa kita sebut sebagai senyawa organik buatan. Contohnya, senyawa organik buatan yang disintesis adalah polimer buatan seperti krayon, plastik, cat, pestisida, obat-obatan, dan serat optik atau fiber. Nah, perbedaan senyawa organik dan anorganik ya kita simak saja senyawa sifat dari senyawa organik. Nanti untuk senyawa anorganik merupakan kebalikan dari senyawa organik. Nah, senyawa organik yaitu jika dia berupa ion, titik didih dan titik cairnya itu lebih tinggi, lebih mudah larut dalam pelarut non polar. Jadi sukar larut dalam air ya. Reaksinya berlangsung lambat kecuali saat reaksi pembakaran. Selanjutnya berasal dari makhluk hidup. Tidak dapat menghantarkan panas, kurang stabil dalam pemanasan, dan sifat yang terakhir adalah dapat membentuk rantai karbon. Salah satu kelompok senyawa karbon yang sangat vital bagi kehidupan kita adalah hidrokarbon, di mana senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon. Nah, kita harus tahu cara mengidentifikasi senyawa hidrokarbon. Apakah kalian pernah mengamati yang terjadi ketika minyak tanah, bensin, lilin, kertas, kayu, gula, dan kain itu dibakar? Nah, ketika bahan-bahan tadi dibakar, terjadi reaksi antara senyawa karbon dengan oksigen menghasilkan warna hitam, gas karbon dioksida, atau gas karbon monoksida dan uap air. Nah, reaksi ini disebut sebagai reaksi pembakaran. Jadi kalau reaksi pembakarannya dikatakan sempurna akan menghasilkan senyawa senyawa karbon dan oksigen itu pasti akan menghasilkan jelaga dan karbon dioksida. Namun kalau pembakarannya tidak sempurna karena kekurangan oksigen akan menghasilkan karbon monoksida dan uap air dan jelaga juga tentunya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang senyawa hidrokarbon? Nah, karena senyawa hidrokarbon termasuk senyawa karbon, itu atom karbon sendiri memiliki karakteristik yang unik atau keunikan ya. Keunikannya yaitu yang pertama atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen di mana ikatan kovalen terbanyak yang dapat diikat oleh suatu atom adalah sejumlah 4. Yang kedua, atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantai karbon. Ya, rantai karbon tentunya panjang ya katanya. Yang ketiga, bentuk rantai karbonnya bermacam-macam. Ada yang rantai terbuka atau alifatik, ada yang rantai tertutup atau siklik. Kemudian, karena bisa membentuk rantai, sehingga posisi atom karbonnya bisa berada pada posisi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarternya. Untuk jenis ikatannya, dapat terbentuk juga ternyata menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, maupun rangkap 3. Nah, jenis ikatan tunggal rangkap 2 dan rangkap 3 ini lebih lanjut dijelaskan uh, dalam golongan alkana, alkena, dan alkona. Kita mulai dulu dari alkana. Alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Nah, alkana ini tata namanya menggunakan aturan impak dengan akhiran ana.
Isomer, alkana juga memiliki isomer ya. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus struktur yang berbeda. Dan rumus isomer alkana yaitu hanya isomer rantai saja. Nah, alkana sendiri merupakan alifatik jenuh ya, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbonnya adalah ikatan tunggal atau jenuh. Kegunaan alkana paling banyak ya di sekitar kita di antara alkana, alkena, dan alkuna. Ya, yang paling banyak digunakan yang pertama sebagai bahan bakar. Bahan bakar bisa berupa bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin, kendaraan mesin diesel seperti solar, dan bahan bakar lainnya misalkan ini minyak tanah, contohnya ini ya. Bisa juga sebagai pelarut, sebagai sumber dari hidrogen, gas alam, dan petroleum. Bisa juga sebagai pelumas, yaitu produk yang bernama oli. Kemudian untuk alkena, rumus umumnya CnH2n. Dari rumus umumnya sudah kita ketahui bahwa alkena itu memiliki ikatan rangkap dua, di mana tata namanya menggunakan nama dengan akhiran ena. Nah, untuk isomernya, alkena memiliki isomer rantai, isomer posisi, isomer geometri atau ruang. Untuk alkuna, rumus umumnya CnH2n-2. Nah, dari rumus umum ini kita bisa ketahui bahwa alkuna memiliki uh, ikatan rangkap tiga dengan tata namanya berakhiran una. Nah, alkuna memiliki isomer rantai, isomer posisi, tetapi tidak terdapat isomer geometri seperti pada alkena. Nah, meskipun alkena dan alkuna merupakan sama-sama senyawa hidrokarbon tak jenuh ya, tetapi yang memiliki isomer geometri hanya alkena. Nah, demikian singkatnya materi tentang awal dari senyawa hidrokarbon ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.